Halo semua, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan share saya dari buku Bishop Dag Heward-Mills yang berjudul Seni Mendengarkan di babnya yang ke-6. Di bab ke-6 ini judulnya adalah 20 alasan mengapa Anda harus dituntun oleh Roh Allah. Saya hanya akan membagikan salah satu poinnya dan teman-teman bisa banget mendapatkan buku ini di Exostore, di Tokopedia, di Shopee, dan teman-teman bisa mulai baca buku ini dan teman-teman akan semakin mengerti gimana caranya mendengarkan suara Tuhan. Apa pentingnya setiap kita ini dituntun oleh Roh Tuhan. Karena pada dasarnya waktu kita ini nggak dituntun oleh Roh Tuhan, kita ini sebenarnya bukan siapa-siapa. Kita ini sebenarnya nggak akan pernah bisa mengerti apa sih yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Kita nggak akan pernah bisa mengerti apa sih rancangan Tuhan, rencana Tuhan di dalam hidup kita. Karena itu kita harus melatih terus diri kita untuk bisa mendengarkan suara Tuhan dalam hidup kita. Kita buka di Ulangan 28 ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengarkan, Tuhan akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Kita garis bawahin di mendengarkan. Pastor Berry pernah share kalau misalkan di zaman dulu kan ada banyak korban persembahan yang dikorbankan kepada Tuhan, dan saat itu kategori yang paling tinggi adalah persembahan daging dan juga lemak. Itu udah dikategorinya masuk ke persembahan yang paling tinggi gitu istilahnya, yang paling berkenan di hadapan Tuhan, dan Tuhan senang sama persembahan itu. Tapi di Alkitab ditulis kalau lebih baik mendengarkan dan memperhatikan daripada persembahan korban daging dan lemak itu. Bukan berarti daging dan lemak itu nggak baik. Daging dan lemak itu udah cukup baik, udah baik banget. Tapi mendengarkan dan memperhatikan ini jauh lebih baik lagi, lebih tinggi gitu value-nya. Dan karena itu setiap kita harus yang namanya mengerti. Kita harus tahu kenapa sih kita ini perlu mendengarkan suara Tuhan. Di salah satu poin Bishop tulis, Anda harus dituntun oleh roh Tuhan sehingga Tuhan dapat mengangkat Anda tinggi mengatasi kolega-kolega dan rekan sebaya Anda. Setiap kita ini perlu mengerti apa sih tujuan kita melakukan hal tersebut, supaya kita ini waktu melakukan enggak yang ogah-ogahan, enggak yang tanpa pengertian. Saya teringat dengan salah satu kisah di Alkitab yang pernah Pastor Berry bagikan, itu di Hakim-Hakim tentang Simson. Hari itu Simson adalah orang yang tanda kutip paling kuat di seluruh bangsa Israel hari itu. Tapi ada satu kisah di mana si Simson ini mencabik-cabik singa pakai tangannya doang, nggak pakai bantuan alat apapun, dan dia sendiri yang mencabik-cabik singa itu. Hari itu ditulis di salah satu ayat di Hakim-Hakim. Tapi ditulisnya itu bukan langsung Simson yang kuat. Simson bisa mencabik-cabik singa itu bukan karena Simson yang kuat, tapi dimention di kata-kata sebelumnya, ditegesin lagi. Karena hari itu, pada waktu itu berkuasalah Roh Tuhan, berkuasalah Roh Allah atas Simson, maka Simson bisa mencabik-cabik singa itu. Dari kisah ini kita bisa mengerti gitu. Ternyata di balik kekuatan Simson itu, Simson mendapatkan Roh Allah. Simson mendapatkan kekuatan dari Tuhan sendiri untuk Simson ini bisa mencabik-cabik si singa itu. Di poin ini Bishop ambil contohnya dari bangsa Israel. Kita buka di Ulangan 28 ayat 1 yang tadi. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Jadi poinnya adalah bukan kita yang sok ngide sendiri. Mungkin Tuhan maunya aku melakukan seperti ini. Bishop Pastor Berry pernah berkata, Tuhan ini terlalu Tuhan tanda kutip untuk setiap kita dikte Tuhan maunya seperti apa. Karena itu setiap kita harus punya kerendahan hati untuk yang namanya kita mendengarkan suara Tuhan. Tuhan maunya apa sih? Dan saya mau kesaksian sedikit dari perjalanan saya bersama Tuhan. Hari itu
saya belajar untuk yang namanya follow up jiwa, untuk yang namanya ngobrol sama jiwa-jiwa, maintain dan follow up jiwa-jiwa di daily, di keseharian hidup mereka gitu, dengan cara chatting dan yang lainnya. Dan di pikiran saya, kalau misalkan mau follow up jiwa-jiwa, kayaknya ribet nih, harus beliin makanan, harus ajak jalan-jalan, harus tabur uang, kasih waktu, semuanya deh harus secomplicated itu. Awalnya lebih yang jadi merasa, oh ternyata susah juga ya follow up jiwa. Tapi ternyata hari itu Tuhan ajarin untuk yang namanya, coba sesimpel kamu nanya, apa kabar? How was your day hari itu? Dan itu udah cukup untuk yang namanya memberkati setiap jiwa-jiwa yang kita follow up. Start dari kita senyum, start dari kita menanyakan kabar mereka, itu kita udah sedang menabur kasih, kita sedang follow up mereka. Dan itulah pentingnya dari setiap kita untuk yang namanya mendengarkan suara Tuhan. Kita mendengarkan apa sih yang Tuhan mau, apa sih cara Tuhan yang Tuhan tuntun untuk setiap kita lakukan. Seringkali mungkin suara itu, mungkin kehendak Tuhan itu bertentangan dengan logika kita. Tapi memang dari awal kita ini pasti nggak akan bisa mengerti cara kerja Tuhan. Karena itu tugas kita hanyalah taat. Di sini ditulis, Bishop tulis bagus banget. Bertahun-tahun yang lalu saya mendengar Kenneth Hagin mengatakan bahwa perbedaan di antara para hamba Tuhan adalah kemampuan mereka untuk dituntun oleh Roh Tuhan. Jadi kemampuan setiap kita, kehebatan setiap kita itu bukan bergantung gimana kita, sekeras apapun kita berjuang, sekeras apapun kita muter otak dan yang lainnya, tapi kemampuan kita dalam dituntun oleh Roh Tuhan. Apakah kita mau dituntun, apakah kita mau untuk mendengarkan suara Tuhan, itu semua balik lagi ke kita. Waktu kita ini udah mulai yang namanya terbuka, kita udah mau mendengarkan suara Tuhan, disitulah Tuhan mulai mengerjakan bagiannya di dalam setiap hidup kita. Pastor Berry juga sering merimain setiap kita, jangan tertipu dengan yang namanya kita sudah melakukan banyak untuk Tuhan. Tapi coba hitung dalam setiap keseharian hidup kita, berapa banyak kita sudah bertanya ke Tuhan. Sesimpel dari mungkin cara kita melayani, cara kita memfollow up jiwa-jiwa, apakah kita sudah mulai bertanya ke Tuhan? Apakah kita sudah mulai bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa yang harus aku lakukan Tuhan? Aku butuh bantuan Tuhan, aku butuh arahan dari Tuhan. Aku gak bisa melakukan semuanya ini sendiri. Dan itulah start dimana kita, dan alasan untuk setiap kita ini perlu dituntun oleh Roh Tuhan. Karena Tuhanlah yang paling tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan yang tahu untuk setiap apa yang terbaik untuk setiap kita. Sekian yang saya mau share. Terima kasih.